adalah sidang jemaat GBI Pulung Kencana yang hari ini masing-masing beribadah di rumah. Mengingat situasi seperti ini, untuk memutus rantai penularan dari COVID-19, kita perlu laksanakan seperti ini. Itu tidak jadi masalah, karena di mana kita berhimpun, kita ingat firman Tuhan. Di mana ada 2 atau 3 orang berhimpun dalam namaku, aku, kata Tuhan, di tengah-tengah mereka. Jadi di mana Bapak Ibu berkumpul sekeluarga, situ Tuhan. Kalau mungkin keluarga hanya 3 orang, ingat 4 orang sesungguhnya. Yang satu Yesus. Kalau keluargamu 2 orang, yang dianggap 2 orang, 3 orang, karena Yesus ada di sini. Itu karenanya gembala dia, dengarkan pejangannya, dengarkan petunjuk-petunjuk. Dan tidak lupa tentunya sebelum khotbah saya mulai, saya ucapkan selamat Paskah bagi seluruh jemaat GBI yang ada bagian di rumah masing-masing maupun yang sedang menyebar di mana-mana. Yang asalnya dari gereja ini GBI Pulung Kencana, yang dulu sekolah minggu, mungkin sekarang menyebar melayani di mana-mana. Mungkin ada yang di Ambon, mungkin ada yang di Jakarta, dan di mana-mana di Indonesia. Nikmatilah makna kebangkitan. Sekali lagi kami ucapkan selamat Paskah. Dan berarti bagi anak-anak kami yang ada di Ambon, yang ada di Depok, yang ada di Kaltim, yang ada di Kalteng, yang ada di Malaysia, dan lain-lain yang mungkin pagi hari ini sempat menyentuh acara dari sini dan menikmati. Kiranya Tuhan memberkati. Bapak Ibu dan saudara sekalian, hari ini merupakan hari yang luar biasa harganya. Nilai tinggi ada pada hari ini. Kenapa? Hari ini kita sedang memperingati salah satu urut-urutan apa yang direncanakan Tuhan untuk menyejahterakan manusia. Kita ingat firman Tuhan yang katakan, aku mempunyai rancangan-rancangan, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang merugikan, rancangan damai sejahtera untukmu. Yang kita peringati hari ini, hari kebangkitan Tuhan, itu salah satu mata rantai yang disusun Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Karena kita ingat Tuhan Yesus yang firman Allah menjelma, mangejawanta menjadi manusia berwujud Yesus Kristus. Dia mengemban tugas. Yesus lahir ke dalam dunia mengemban tugas, yaitu menghapus dosa. Kenapa? Karena apabila dosa belum dan tidak dihapus, manusia yang berdosa itu tidak mungkin mereka menjadi sahabat Allah, tapi menjadi musuh Allah. Dan oleh karena mereka menjadi musuh Allah, mempunyai hak untuk menerima penyiksaan yang kekal dalam neraka. Nah, itu karenanya firman Allah menjadi manusia berupa Yesus Kristus turun ke dalam dunia mengemban tugas menghapus dosa itu dengan cara disalib, dengan cara dibunuh dengan keji. Nah, itu perlu kita renungkan. Ini bukan pengajaran tokoh Kristen, bukan pengajaran agama Kristen, tapi firman Tuhan, ketetapan Tuhan. Tuhan menetapkan keselamatan manusia dengan satu cara, penghapusan dosa. Nah, penghapusan dosa itu hanya satu caranya, dihapus. Oleh apa? Dengan apa? Dengan darah Yesus. Oleh karena itu, dilambangkan dulu waktu bangsa Israel di negeri Mesir, sebelum berarti keluar di bawah Musa, diboyong keluar dari Mesir untuk beribadah pada Tuhan, itu melewati satu cat. Tiap-tiap rumah orang yang percaya Tuhan di sana harus ditandai dengan darah domba. Gawang pintu dioles, supaya malamnya waktu kutuk bobola itu merambah di Mesir, tiap-tiap rumah yang tidak ada tanda darah
keluarga itu mengalami satu masalah yang berat, yaitu anak sulung mati. Wow, banyak tangisan di sana. Banyak rumah yang tidak ada tanda darah. Rumahnya bagus, rumah yang tidak bagus. Orang kaya, orang miskin. Pokoknya setiap rumah yang tidak ada tanda darah, masuklah itu tulah dan anak sulung mati. Tapi ada perbedaan. Walaupun rumahnya itu reot, kecil, jelek, tapi kalau di ambang pintunya ada olesan darah, selamatlah isi rumah itu. Nah, darah yang dioleskan itu lambang dari darah Yesus yang tersalib tadi, itu mempunyai kuasa menghapus dosanya, menghapus dosanya orang-orang yang mau percaya, orang-orang yang mau menerima. Itu ketetapan Allah, bukan pengajaran agama Kristen, bukan, ketetapan Allah. Kalau Allah menetapkan, tidak bisa orang merubah. Contoh, ayam itu sudah ditetapkan, ditakdirkan Tuhan, kalau dikasih makan diceker-ceker, ya kan. Lalu ayam kita kasih makan, apakah ada ayam yang tidak diceker? Saya sering jengkel ngasih makan ayam, udah nasi putih-putih campur dedet sedikit, ditaruh di atas, kok diceker-ceker. Alangkah bodohnya itu ayam. Kadang-kadang saya marah, ayam jatuh goblok, blok pun kamu, tinggal makan jadi ceker-ceker campur tanah. Maklumlah ayam. Kenapa demikian? Sudah ditetapkan oleh Allah. Begitu pula ini, setiap rumah yang ambang pintunya diolesi darah, ditetapkan tidak akan menerima kutuk dan selamat isi rumah itu. Nah, sekarang pintu rumah melambangkan hati manusia, hati manusia, kehidupan manusia. Jadi arti daripada ini adalah, menurut ketetapan Allah, tiap-tiap orang yang hatinya tahu siapa itu Yesus, lalu menerima, mengakui dia sebagai penebus dosanya, selamat. Loh, kok bisa? Iya, itu ketetapan Allah. Siapa bisa merubah? Kalau orang percaya atau tidak masalah. Itu tetap jalan karena ketetapan Allah. Maka dari itu Bapak Ibu, pada hari Jumat kemarin kita sama-sama menyelami kembali, memperingati kembali tentang kematian Tuhan Yesus. Dengan kita merasakan dengan ibadah kematian Tuhan Yesus, berarti kita mengingat kembali secermat-cermatnya apa manfaat dari kematian Tuhan itu. Dan setelah Tuhan mati pada hari itu, lalu dikuburkanlah. Kuburannya beda dengan kita yang di sini. Gali tanah, kita masuk ke tanah, ditimbun, kan begitu. Dia tidak, Tuhan Yesus tidak. Ada batu di lubang, jenazah orang yang meninggal dimasukkan ke dalamnya, lalu batu itu ditutup. Itu juga yang dialami oleh Tuhan Yesus. Begitu dia disalib, beliau disalib, pas meninggal dia kata sudah selesai, lalu dia meninggal. Lalu dia dikuburkan di kuburan pinjaman, bukan punyanya sendiri, bukan punya sendiri, punya seseorang. Dimasukkan ke dalamnya lalu ditutup dengan batu yang besar. Adatnya memang begitu. Batu ini tidak bisa satu dua orang menggulingkan karena berat, tutupnya berat. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, lalu setelah dikuburkan begitu, coba kita renungkan apa yang terjadi di dalam Matius 27 ayat 62-65. Ini tentang Tuhan Yesus dikuburkan, seperti apa ceritanya penguburannya. Setelah Tuhan Yesus dikubur begini, keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit.
Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Terus kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Ya, sampai di sini mari kita selami. Pada waktu Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, dikubur lagi. Setelah dikubur, ya, kelompok yang menyalibkan merasa puas. Aku menang, kita semuanya menang, kami menang. Yesus penyesat itu sudah mati, sekarang tidak ada penyesat lagi. Mereka puas. Tapi kemudian dia ingat, loh, dulu sewaktu dia masih hidup mengatakan, aku mati, hari yang ketiga bangkit. Aku mau menemui imam kepala, lari menemui imam kepala. Tuhan, Yesus memang sudah kita kubur, sudah mati. Tapi saya ingat, waktu penyesat itu masih hidup, dia mengatakan, hari yang ketiga dia bangkit. Nah, ini kalau waktu malam dan kubur itu tidak dijaga, muridnya tahu-tahu mengendap-endap, mencuri mayat Yesus, keluar, lalu dia keluar. Woi, Yesus sudah bangkit, betul-betul bangkit. Yesus sudah menang, kan begitu. Celaka kita, situasi menjadi lebih buruk. Karena itu Tuhan perintahkan penjaga-penjaga untuk menjaga kubur itu. Lalu Pilatus, ya kalau begitu inilah penjaga-penjaga, jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Jadi kubur Tuhan Yesus dijaga oleh penjaga berlapis-lapis. Karena mengingat Yesus katakan hari yang ketiga dari kematiannya dia bangkit. Malam-malam muridnya mencuri dia karena sebetulnya dia tidak bisa bangkit. Lalu murid-muridnya ngomong di luar, di luar, Yesus Tuhan itu sudah bangkit. Maka kubur itu dijaga. Namun kita ingat, ketetapan Tuhan tidak bisa berubah. Ketetapan Tuhan tidak bisa bergeser oleh siapapun, dengan cara apapun, tetap apa yang ditetapkan Tuhan tetap seperti itu ada. Maka waktu itu selanjutnya kita akan lihat pada Matius 28 ayat 1 sampai 6. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar dan hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat dia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Sampai di sini dulu. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi saya katakan apa yang ditetapkan Allah tidak bisa berubah. Itu yang terjadi. Demikian pula tentang kebangkitan Yesus.
Walaupun kubur itu dijaga, jangan sampai dicuri muridnya, lalu muridnya memberitakan berita hoak bahwa Yesus bangkit begitu. Tapi kuasa Tuhan lain, kuasanya luar biasa. Satu saat, waktu dini hari, seorang malaikat turun dari langit, pakainya putih bagaikan salju berkilau-kilauan, bahkan menggulingkan tutup kubur itu, gulingkan, lalu duduk di atas tutup batu. Lalu malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan, waktu itu kan ada dua orang wanita, Maria Magdalena dan Maria yang satunya lagi pagi-pagi pergi ke kubur untuk nengok kubur Yesus. Dia tahu, mereka tahu walaupun Yesus sudah mati, tapi namanya kangen, sayang itu ada. Dan mereka kubur. Nah, sampai di situ kaget, loh, kuburnya tutupnya sudah terguling. Lalu malaikat itu ngomong, hai wanita-wanita, jangan takut. Engkau mencari Yesus yang disalib itu kan? Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit, mendahului kamu ke Galilea. Pergilah sekarang, katakan kepada teman-temanmu. Itu terjemahan bebas dari saya. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Kita lihat ada di bawahnya, Matius 28 ayat 11 sampai 15. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersebar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Singkat cerita begini, waktu Tuhan Yesus sudah bangkit, malaikat memberitakan kepada wanita-wanita itu, lalu ada serdadu-serdadu yang menjaga itu kaget, lari mau lapor kepada para imam kepala, para ahli Taurat, mau dilapori. Benar, penjaga lari menemui imam kepala. Begitu ketemu, Pak Imam, ini Yesus benar-benar bangkit. Ada malaikat datang, bolehkan tutup kubur itu. Lalu Yesus bangkit, hidup lagi. Ya ampun, diam. Imam kepala bilang begitu dengan serdadu-serdadu tadi. Padahal serdadu ngomong apa adanya, tahu persis bahwa Yesus bangkit, tutup kubur batu terguling, digulingkan malaikat, tahu persis, lari mau ngomong gitu, begitu ngomong tek, imam kepala diam, jangan ngomong begitu, tapi katakanlah pada waktu malam begitu kami penjaga ini tidur, murid-muridnya mengendam-endam datang mencuri mayatnya, lalu mayatnya itu hilang, lalu dia berkata, Tuhan itu sudah bangkit. Katakan, nanti kalau kita balik dikit, aku yang ngomong dengan dia, sehingga kamu tidak ada apa-apa, tidak ada masalah, ngerti? Ini duit. Diterima. Berita itu sampai sekarang masuk. Maka kalau sampai hari ini ada beberapa orang yang mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus, tapi teman Yesus yang mirip wajahnya. Yang begitu hilang kan? Yesus itu tidak bangkit. Nah, sebetulnya dia tetap ada di kubur, tapi muridnya mencuri dia, disembunyikan. Lalu muridnya ngomong di luar bahwa Yesus sudah bangkit. Itu kata murid-muridnya. Kalau ada yang berpendapat bahwa Yesus itu tidak bangkit, boleh. Itu kan katamu, kata mereka, tapi fakta menyatakan ketetapan Allah tetap jalan, tetap jadi. Yesus betul-betul sudah bangkit. Kita mempunyai keyakinan itu harus. Memang itu pegang kita sebagai anak-anak Tuhan,
orang-orang yang percaya Yesus, kita perlu yakin betul bahwa Yesus benar-benar telah disalibkan. Kuasa darahnya menghapus dosa kita asal kita mau percaya dan bertobat. Lalu Yesus dikubur dan bangkit. Kita perlu yakin akan kebangkitan. Betul-betul kita harus yakin bahwa Yesus memang sudah sungguh-sungguh bangkit. Dan kebangkitannya itu mempunyai kuasa yang luar biasa. Kuasa yang menguntungkan kita. Kuasa yang besar yang tidak ada tandingan. Hasil dari kebangkitannya. Hasilnya apa? Hasilnya dia membuktikan bahwa apa yang dikatakan benar. Dia pernah ngomong, hari yang ketiga dari kematianku aku akan bangkit. Betul-betul bangkit. Jadi terbuktikan, tidak bohong gitu. Lalu yang kedua, hasil kebangkitannya bagi orang-orang yang mengaku Yesus sebagai juru selamatnya, sebagai pengampun dosanya, orang itu dibenarkan oleh Allah. Orang itu dibenarkan oleh Allah karena mereka percaya. Orang itu percaya bahwa Yesus benar-benar sudah disalib, dikubur dan sudah bangkit. Kalau punya keyakinan itu kuat betul, orang itu dibenarkan. Alamat ini dia orang benar. Itu jadi orang ini dinilai benar oleh Allah. Lalu yang ketiga, karena Yesus sudah bangkit, maka bagi orang-orang percaya memiliki imam agung di surga, memiliki jembatan, memiliki pengantara antara kita dan Allah, dapat hubungan pribadi. Kita dapat berdoa, dapat memuliakan Allah dengan kata-kata kita dapat memohon sesuatu pada Allah dengan langsung, karena kita punya pengantara, mempunyai jembatan, mempunyai saluran. Itu hasil dari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan selain itu, hasil dari kebangkitan Tuhan Yesus bahwa orang yang percaya, siapapun itu, orang yang percaya dan menerima dan bertobat tetap taat padanya, memang harus mati dan dikubur. Saya pun akan mati dan dikubur. Semua orang akan begitu, mati dan dikubur. Tapi ingat, pasti akan mengalami dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Akan mengalami dibangkitkan, karena Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, walaupun sudah mati akan bangkit. Dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Apa ya? Iya, karena ini ketetapan Allah. Boleh dibantah, boleh tidak dipercaya, bisa saja. Tapi karena itu memang ketetapan Allah yang terjadi, maka untunglah, berbahagialah orang yang percaya akan ketetapan Allah. Tapi orang yang percaya pada kebenarannya sendiri, pendapatnya sendiri, apa jadinya? Yang penting setiap orang yang percaya ketetapan Allah akan menikmati hasilnya, akan dibangkit. Bangkitkan kemana? Begini, menurut ketetapan Allah, nanti akan ada dua kebangkitan. Kebangkitan yang pertama adalah orang-orang yang dikubur sudah mati dalam laut dan di mana-mana, waktu dan datang dibangkitkan untuk kebangkitan yang urutan pertama, untuk menerima surga. Lalu ada pula kebangkitan yang kedua, urutan yang kedua. Siapa itu? Bangkit dari kematian untuk dihukum. Jadi manusia di dalam dunia akan mengalami kebangkitan dua rombongan. Kloter yang pertama bangkit untuk kemuliaan surga. Kloter yang kedua bangkit untuk masuk penghukuman neraka. Apa itu? Iya, itu ketetapan Allah. Enggak percaya, boleh enggak percaya? Boleh tidak percaya? Wah, itu bohong. Boleh mengabong. Tapi karena itu ketetapan Allah, aku percaya. Itu ketetapan Allah pasti terjadi. Nah, lalu sesudah itu, sesudah terbangkit dan kuasanya seperti itu, lalu kita ini suruh apa? Dan yang menjadi umat ini suruh ngapain? Apakah cukup ke gereja begitu? Itu memang iya, tapi ada tugas yang kadang-kala sering dilupakan oleh umat Kristen. Sering dilupakan. Yang tertulis di dalam Injil Matius ini juga pasal yang ke-28
ayat 16 sampai 20 ya, terakhir ini saya bacakan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini ternyata sudah Tuhan Yesus bangkit, kuasa kebangkitannya, hati kebangkitannya seperti itu. Orang yang percaya akan bangkit seperti dia, orang yang percaya dibenarkan oleh Allah, tidak dianggap salah oleh Allah, dosanya terhapus lenyap, menerima keselamatan. Selain itu ditugaskan beritakan Injil, artinya katakanlah, kabarkanlah, omongkanlah dalam keselamatan seperti ini. Omongkanlah kepada orang yang belum tahu, supaya mereka selamat dengan cara percaya Yesus, mengakui Tuhan Yesus sebagai penebusnya, supaya dosanya diampuni. Omongkan itu, lalu baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Baptislah mereka artinya buatlah mereka itu bertobat sungguh-sungguh, meninggalkan sesembahan yang lama, meninggalkan cara hidup yang lama, lalu berubah menjadi seperti yang dikehendaki Tuhan, lalu dibaptis. Lalu ajarlah mereka melakukan seluruh kehendak Allah, ajar mereka untuk taat kepada Allah, takut pada Allah. Kalau semua itu nantinya sudah hidup kita habis, kita bertanggung jawab. Kita bertanggung jawabkan di hadapan Allah. Maka perlu kita bertobat sungguh-sungguh, mengakui sungguh-sungguh, dan mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Beritakan itu pada orang lain. Itu perintah bagi kita-kita ini. Maka dari itu hal ini, oleh karena biasanya ini sering dilupakan, mari kita yang menerima firman ini, oleh karena itu perintah Tuhan, tugas dari Tuhan untuk kita, mari kita lakukan. Apa berani? Berani. Karena apa? Tuhan berjanji sesudahnya ke surga. Jangan pulang dulu, tunggulah janji Bapa, yaitu Roh Kudus akan diberikan padamu supaya kamu mampu menjadi saksi, mampu memberitakan Injil, mampu mempertahankan iman, mampu mempertahankan keselamatan, dan ngomong pada orang lain bahwa keselamatan itu dengan cara ini. Kita bisa ngomong, kita mau ngomong, kita tidak sungkan kalau Roh Kudus menyertai kita. Tapi kalau tidak, kita nggak mampu, kita nggak berani. Karena itu Tuhan katakan, jangan pulang dulu murid-murid, tunggulah, aku akan memberikan kamu Roh Kudus supaya kamu mampu punya kuasa untuk menjadi saksi. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga 10 hari kemudian, selama 10 hari murid-murid berdoa, Roh Kudus turun waktu itu, dan mereka sudah itu berani memberitakan Injil, dan dilalah orang yang percaya Tuhan banyak, artinya orang yang diselamatkan banyak. Itu akan terjadi pada waktu ini. Yang penting kita mau melakukan. Yang memperlengkapi kita Tuhan. Jangan bilang, aku tidak pintar, aku tidak bisa ngomong banyak, aku tidak bisa jangan itu. Tuhan membuat kita jadi, Tuhan membuat kita berani, Tuhan memperlengkapi kita. Yang penting mau atau tidak. Kalau kita tahu bahwa itu perintah Tuhan, asal kita mau, Tuhan melengkapi kita. Seperti mau, seperti tentara, perang apa bisa, bagaimana membunyikan senjata, bagaimana menembak musuh. Yang penting mau. Kalau mendapatkan abri diterima, itu memegang senjata bagaimana diajari, cara ngisi peluru bagaimana diajari, cara menembak orang bagaimana diajari, semua diajarkan. Yang penting mau dulu, diterima dulu. Demikian juga kita sekalian, kalau kita mau, karena itu perintah, kalau tidak kita lakukan kita dosa, supaya kita tidak berdosa, mau. Setelah mau, Tuhan melengkapi. Jangan khawatir, dan Tuhan menyertai sampai akhir zaman. Amin buat firman Tuhan.